Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap kan? Langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada Ibu Rani, ibu rumah tangga yang lagi berbelanja banyak sekali kebutuhan sehari-hari rumahnya di suatu supermarket. Karena kebetulan Bu Rani berencana untuk meninggalkan rumahnya selama 2 hari untuk keluar kota dan kebetulan di sana juga sedang turun salju. Ia pun menaruh semua makanannya di dalam kulkas untuk persediaan orang di rumah. Setelah kembali dari luar kota, Bu Rani kaget karena kulkas rumahnya udah kosong. Di rumah itu gak ada yang tahu kalau Bu Rani pergi keluar kota hanya 2 hari aja. Ia pun mencurigai pelakunya adalah orang yang ada di rumah dan ia segera menanyakannya. Yang pertama ada Ijah ART-nya. Ia berkata, aku di rumah hanya memasak makanan seperti biasa. Perasaan aku lihat makanan di kulkas masih banyak deh. Kok sekarang kosong ya? Aku jadi bingung Bu, tapi bener kok bukan aku pelakunya. Yang kedua ada Jajang tukang kebunnya. Ia bilang, aku nggak tahu soal makanan yang hilang itu Bu. Aku 2 hari ini lagi motong rumput karena udah mulai panjang di taman. Aku setiap hari makan makanan yang disediakan oleh Mbak Ijah. Jadi mana mungkin aku yang mengambilnya? Lancang banget aku ngambil makanan yang ada di kulkas tanpa persetujuan ibu. Yang ketiga ada Sandi anaknya. Ia bilang, saat ibu pergi aku cuma main game online di kamar aja. Kalau aku keluar paling cuma ambil minum dan makan masakan dari Mbak Ijah. Aku lagi menyelesaikan misi dari game Bu, karena misinya sangat sulit sekali. Setelah mendengar alasan mereka, akhirnya Bu Rani pun tahu siapa yang melakukan hal tersebut. Kalau menurut kalian, siapakah orang yang udah mengambil makanan di kulkas? Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Jawabannya adalah Jajang guys. Karena ngapain saat musim salju ia memotong rumput, yang ada malah mesin pemotongnya rusak terkena salju tuh. Hayo, siapa aja yang jawabannya sama kayak aku? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Jaka adalah seorang arsitek yang sangat hebat guys. Pada suatu hari ia memiliki teknologi bangunan yang canggih banget. Bosnya meminta untuk mempresentasikan hasil karyanya ke para kliennya tuh. Tapi saat mempresentasikan hasil karyanya, para vendor nggak boleh memfoto hasil karya Jaka. Setelah selesai mempresentasikan hasil karyanya, Jaka pun memanggil security untuk menangkap salah satu orang vendor itu. Tapi mereka semua beralasan kalau mereka nggak memfoto hasil karya Jaka. Orang pertama bilang, aku sama sekali nggak memfoto karya tersebut Pak. Justru aku sangat kagum dengan hasil itu. Karya Pak Jaka benar-benar sangat keren. Lagian aku juga udah bekerja sama dengan perusahaan ini lebih dari 10 tahun. Mana mungkin aku mengkhianatinya? Orang kedua berkata, aku nggak ngambil gambar saat lagi dipresentasikan Pak. Aku cuma menanyakan dan sangat kepo dengan konstruksi yang bagus ini. Aku rasa juga hasil karya ini bakalan laku keras apabila segera dipublikasikan. Orang ketiga berkata, aku nggak mungkin mengambil foto hasil karya ini Pak. Aku ini vendor yang sangat lama bekerja sama dengan perusahaan ini. Bos dari perusahaanku aja sahabatku dan si Jaka adalah adik kelasku di kampus dulu. Aku sangat menghargai setiap karya-karya dari perusahaan ini. Lagian aku juga memiliki saham di sini, jadi mana mungkin aku melakukannya. Setelah mendengar alasan mereka, akhirnya security pun menangkap salah satunya guys. Kalau menurut kalian, siapakah yang ditangkap oleh Pak Security? Aku hitung mundur waktunya 5 detik dari sekarang. Udah ketemu belum jawabannya? Yap, bener banget. Kalau kamu menjawab orang yang membawa buku ini, kamu bener banget. Karena orang ini doang yang membawa buku saat lagi mendengarkan presentasi karya Jaka. Dan udah gitu, dia pada saat presentasi selalu mengarahkan bukunya ke konstruksi tuh. Udah pasti dia lagi memfoto semua konstruksinya ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya.
Teka-teki ketiga. Pada pagi hari, polisi mendapat suatu telepon dari seseorang yang telah kehilangan. Akhirnya polisi mendatangi TKP dan menanyai apa yang telah terjadi kepada orang itu. Orang itu mengatakan, aku saat itu lagi keluar rumah sebentar pak. Saat aku pulang, uang dan lemariku di perhiasan hilang semua. Setelah mendengar keterangannya, akhirnya polisi mendatangi para tetangga yang lagi ada di luar rumah. Erwin, tetangga pertama, mengatakan, aku nggak tahu soal perampokan itu pak, kayaknya pada saat kejadian aku lagi menanam pohon hias yang aku suka. Jadi aku hanya fokus di taman dan nggak mungkin aku yang merampok rumah itu. Lagian tanaman hiasku juga harganya mahal, jadi ngapain aku merampoknya? Rahmat, tetangganya yang kedua, mengatakan, aku nggak mungkin merampok rumah itu pak, karena hari ini aku lagi sibuk memperbaiki mobilku yang lagi mogok. Karena sore ini aku akan pergi bersama teman-temanku untuk reunian. Udah pasti aku sibuk banget memperbaiki mobilku. Rido, tetangganya, mengatakan, aku nggak mungkin merampok rumahnya pak. Aku seharian ini ada di rumahku aja untuk nonton film dan menikmati liburan. Jadi aku nggak tahu kalau ada yang telah merampok rumah itu. Setelah mendengar alasan para tetangga, akhirnya polisi pun mengetahui siapa yang telah melakukannya. Coba yuk kalian bantu Pak Polisi dan aku kasih kamu waktu 5 detik. Hayo, kalian jawabnya apa nih? Jawaban yang benar adalah si Rahmat guys. Karena kalau dia emang lagi benerin mobilnya, kenapa baju yang dia pakai nggak kotor sama sekali dengan noda ya? Udah pasti dia berbohong untuk mengelabui polisi. Jawaban kalian benar atau salah? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari di Museum Seni Rupa terjadi kegaduhan tuh. Bu Ratna lagi mengajak mahasiswanya untuk mengunjungi Museum Seni Rupa. Tapi beberapa menit kemudian ada seorang security yang datang menghampiri Bu Ratna. Security itu berkata kalau ada muridnya Bu Ratna yang telah memecahkan barang di museum. Terdapat 3 orang mahasiswa yang terakhir ada di dekat barang itu. Yang pertama ada Bayu. Dia bilang, aku tidak melakukannya pak. Saat di sana aku merasa kalau perutku lagi nggak beres. Maka dari itu aku langsung bergegas ke toilet. Jadi nggak mungkin kalau aku yang merusak barang tersebut. Yang kedua ada Raka. Dia bilang, aku nggak merusak barang di museum ini pak. Aku cuma lewat dekat barang yang rusak itu doang kok. Aku ingin ke lantai 2 untuk melihat kerangka tulang dinosaurus. Karena aku suka banget dengan dinosaurus pak. Jadi mana mungkin saya yang melakukannya. Yang ketiga ada Catur. Dia bilang, aku sama sekali nggak tahu tentang barang yang rusak itu. Saat aku ke sana, aku memang melihat barang itu sudah rusak. Makanya aku mencatatnya kalau barang itu udah rusak. Kalau nggak percaya, Bapak bisa melihat catatanku nih. Setelah mendengar alasan dari para mahasiswa, security tersebut mengetahui siapa yang telah berbohong. Kalau menurut kalian, siapakah yang telah berbohong? Langsung aja waktunya, aku mulai dari sekarang. Gimana? Udah ketemu siapa pelakunya? Jadi jawabannya adalah Raka guys. Karena kalau kalian dengarkan alasannya, dia bilang kalau dia ke lantai 2 untuk melihat kerangka dinosaurus. Padahal museum ini hanya punya 1 lantai aja dan ini museum seni rupa di mana nggak bakal ada fosil dinosaurus. Jadi udah jelas banget kalau dia ngawur tuh. Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Di teka-teki terakhir ini menampilkan 2 orang yang lagi melakukan kegiatannya masing-masing guys. Dengar-dengar ada di antara mereka yang merupakan seorang pembunuh. Coba kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua?
Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!